Shalom fams, apa kabar? Puji Tuhan kita udah lewatin 1 minggu yang lalu dan bertemu lagi di online service minggu ini. Minggu ini kita akan dilayani oleh youth pastor kita, Karendi Candadinata, dengan tema Come Holy Spirit. Pas banget hari ini adalah hari Pentakosta. Aku tahu teman-teman udah siap untuk mengikuti ibadah lebih dalam. Namun sebelum itu, aku ada pengumuman sedikit untuk teman-teman. Pengumuman yang pertama adalah tentang EHF atau Ebenezer Family. Teman-teman yang sudah bergabung ke dalam EHF, teman-teman terus dapat melihat notifikasi daripada grup WhatsApp Master Plan. Jadi teman-teman akan dikirimkan link, lalu teman-teman bisa join ke dalam link tersebut dan teman-teman bisa mengikuti EHF. Lalu yang kedua mengenai persembahan dan perpuluhan, teman-teman dapat mentransfer persembahan dan perpuluhan teman-teman dengan nomor rekening yang ditampilkan ke dalam layar kaca teman-teman. Lalu yang ketiga, minggu depan ibadah Master Plan ditiadakan dan digabung dengan ibadah raya yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Amos Hosea, sekaligus teman-teman akan mendapatkan perjamuan kudus. Lalu yang terakhir, teman-teman tetap stay di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap ikutin anjuran pemerintah. Stay safe, stay home, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, siapkan hati, siapkan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah kita dan masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Shalom teman-teman Master Plan, ketemu lagi sama kita di online service Master Plan di hari Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Di penghujung bulan Mei ini kita mau sama-sama beribadah kembali, sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lihat apa yang beda dari kami? Ya benar. Apa tebak? Kumis saya tidak ada. Karena saya tahu kemarin ada yang ngomongin kumis saya mencukur kumis saya. Awas saja. Gak bercanda ya teman-teman. Tapi beneran yang sih, kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Kita sama muji Tuhan. Teman-teman, ayo kita bangkit berdiri. Kita sama mau melompat buat Tuhan. Kita sama mau bersorak-sorai buat Tuhan. Oke? Oke. Yuk. Suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan sekali lagi, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya.
Mari katakan api kemuliaan. Come on. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Let's go, come on. Lebih keras lagi. Ambil voice crack gua ya. Oke, teman-teman boleh duduk kembali. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau nyanyikan lagu apa nih? Judulnya apa sih, Teh? Judulnya Here Again. Judulnya Here Again ya. Yuk kita sama mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise
bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, troubles awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awakens. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, Jesus, kami butuhkan Roh-Mu yang kudus di tengah kami. Kami butuhkan Roh-Mu yang Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu menyembuhkan hati yang terluka. We want more of you, Lord Jesus. Oh, Jesus, Holy Spirit, come in this place. We want more of you, Lord. Oh, Jesus, Holy Spirit, come in this place, fall in this place. Let your presence fall in this place. Come and fill our hearts. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Oh, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I long to love you more. I'm longing for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power.
Shalom teman-teman Master Plan Youth, apa kabar semuanya? Kak Randy berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, yang baik di dalam anugerah Tuhan. Dan Kak Randy senang banget minggu ini boleh kembali menyapa teman-teman semua di online service Master Plan Youth. Dan kali ini ibadah yang spesial karena hari ini kita merayakan yang namanya Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta teman-teman? Pentakosta bicara tentang hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan secara tidak terbatas kepada murid-murid dan jemaat mula-mula saat itu. Ya, dan makanya tema hari ini bicara tentang Come Holy Spirit atau datanglah Roh Kudus. Karena Kak Randy percaya Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu Roh Kudus yang sama, yang dipenuhi di dalam setiap kehidupan kita, yang terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, nah sebelum kita bicara lebih jauh lagi mengenai Roh Kudus, lalu peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita, Kak Randy mau kasih tahu satu hal, bahwa seringkali kita salah mengerti tentang Roh Kudus. Apa itu? Ya, Roh Kudus itu bukan sekedar apa, melainkan siapa. Ya, Roh Kudus bukan sekedar apa, melainkan siapa. Roh Kudus itu bukan sekedar doktrin, teman-teman. Ya, doktrin bicara tentang apa itu Roh Kudus, lalu apa fungsi Roh Kudus, apa itu dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh dan sebagainya. Bukan sekedar ajaran, teman-teman. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang hidup, pribadi yang nyata. Roh Kudus bukan juga cuma sekedar yang namanya kuasa atau power. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita punya karunia-karunia roh. Seakan-akan kita bisa memanfaatkan itu sesuai dengan apa yang kita mau. Sampai-sampai kita lupa bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi, satu dari 3 pribadi Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu adalah pribadi, artinya apa? Kita bisa bergaul dengan Dia. Kita bisa berjalan dengan Dia. Kita bisa mengalami Dia, menikmati keintiman dengan pribadi Roh Kudus di dalam setiap hari kehidupan kita. Ya, makanya ada satu buku yang menarik ditulis oleh seorang hamba Tuhan dari Amerika bernama Francis Chan. Judul bukunya adalah Forgotten God atau Allah yang terlupakan. Kenapa seperti itu? Ya karena Roh Kudus seringkali kita anggap cuma sebatas doktrin, cuma sebatas kuasa, bukan pribadi. Ya, tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Nah, apa yang menarik ketika kita bicara bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah? Kalau Roh Kudus adalah pribadi, artinya Roh Kudus itu punya yang namanya pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Sama seperti manusia. Roh Kudus bisa disenangkan dan juga didukakan. Nah, kapan Roh Kudus disenangkan? Roh Kudus disenangkan ketika kita menghidupi yang namanya keinginan roh. Dan Roh Kudus sebaliknya didukakan ketika kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan daging. Ya, sesimpel itu teman-teman. Nah, pertanyaannya hari-hari ini kita sedang menyenangkan roh atau malah mendukakan roh? Ya, hal sederhana teman-teman. Ya, mungkin kita punya pagi hari yang indah ketika semua dimulai dari rumah, ya kan, belum ada yang namanya sekolah seperti biasa, kuliah, kerja bahkan dari rumah. Kita punya waktu luang untuk bangun hubungan dengan Tuhan, bersaat teduh, baca Alkitab, berdoa. Itu adalah keinginan roh, teman-teman. Tapi seringkali apa? Kita lebih memilih untuk menyenangkan keinginan daging kita. Kita bermalas-malasan dengan alasan masih ngantuk, ya kan? Atau kecapean karena semalam begadang, nonton drama Korea atau main game sampai pagi, gitu kan? Tapi gini teman-teman, kalau kita mau menyenangkan roh, itu artinya kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ya, kalau kita tahu mau bangun pagi untuk bersaat teduh, ya jangan begadang teman-teman. Jangan tidur sampai larut malam. Kurang-kurangi waktu main gamenya, nonton drakornya, ya kan? Sehingga kita bisa bangun lebih pagi, lebih awal, kita bersaat teduh, ya kita datang ke hadirat Tuhan, dan hari itu kita bisa lalui dengan produktif di dalam Tuhan. Ya, itu bicara tentang menyenangkan roh dengan hal-hal yang simple di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan yang menarik gini teman-teman, bicara tentang menyenangkan roh maupun mendukakan roh. Hanya mereka
yang hidupnya dimateraikan oleh Roh Kudus. Adalah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bisa menyenangkan roh ataupun mendukakan roh. Ya, jadi kita sebenarnya punya tuntutan yang berbeda dari apa yang dunia miliki, teman-teman. Jangan pernah kita bilang gini, Kak, enak banget jadi temanku. Mereka nggak pernah diatur-atur soal boleh ngomong jorok atau enggak, boleh ngerokok, boleh melakukan hal-hal yang nggak bener, Kak. Mereka nggak dipaksa-paksa, Kak. Mereka nggak punya aturan seperti itu. Teman-teman, jangan samakan. Karena kita punya yang namanya Roh Kudus. Kita punya standar yang berbeda. Kita standarnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Bukan sekedar menjadi orang yang baik secara moral. Ya, Alkitab mengatakan jadilah bukan sekedar baik, tapi harus berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Ya, jadi standarnya beda, teman-teman. Kita harus ikutin apa yang menjadi standar Roh Kudus, yaitu menyenangkan hatinya lewat apapun yang kita lakukan. Ya, jadi jangan ngiri ya sama teman yang hidup dalam dosa, sama kumpulan orang fasik kata Alkitab. Tapi kita belajar untuk menyadari identitas kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ya, amin teman-teman. Nah, kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai apa sih peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang hidup, pribadi ini punya kehendak, dan tentunya pribadi ini punya peran di dalam kehidupan kita. Nah, seperti apa peran Roh Kudus, teman-teman? Saya catat ada 4 hal peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Apa itu? Yang pertama, peran Roh Kudus adalah Dia tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Dia tinggal di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, teman-teman. Di situ dikatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, kata Tuhan Yesus, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, ini yang menarik dari Roh Kudus, teman-teman. Roh Kudus yang kita miliki, yang dicurahkan oleh Bapa kepada kita, itu adalah roh yang bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Berbeda dengan Roh Kudus di perjanjian lama, yang bisa datang dan pergi. Ketika seorang berkenan di hadapan Tuhan atau sedang menjalankan misi Tuhan, dia bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi ketika dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, contohnya Saul, Roh Tuhan bisa undur daripadanya. Ya, sewaktu-waktu Roh Tuhan bisa keluar daripada dia. Dan itu bicara tentang perjanjian lama. Tapi kita hidup di era perjanjian baru, teman-teman. Di mana Roh Kudus itu setia tinggal di dalam kita. Penggenapan janji bahwa Allah adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita, adalah lewat Roh Kudus yang tinggal di dalam kita selama-lamanya. Serius, Kak, selama-lamanya? Iya. Di saat aku bikin dosa, Kak, di saat aku jatuh ke dalam dosa. Yes. Roh Kudus nggak pergi, teman-teman. Ketika kita saleh, ketika kita pelayanan, Roh Kudus stay di kita. Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus jijik terus pergi dari kita. No, Roh Kudus tetap di sini. Tapi tadi, Roh Kudus berduka, Roh Kudus kecewa, Roh Kudus bisa yang namanya merasa diacukan, tidak dipedulikan. Ya, maka teman-teman, kalau Roh Kudus adalah roh yang setia ada di dalam kita selama-lamanya. Yuk kita juga belajar jadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Jangan keluar masuk hadirat Tuhan. Ya, Sabtu Minggu kayaknya intim banget sama Tuhan, deket banget sama Tuhan. Senin sampai Jumat lupa sama Tuhan. Ya, keluar dari hadiratnya. Tapi belajarlah seperti Roh Kudus yang setia tinggal di sini. Maka kita pun juga harus belajar setia mengiring Tuhan. Ya. Dan itu ayat 16, teman-teman, bicara tentang Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan ayat 17 berkata, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi apa? Kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow, ini juga hal yang luar biasa, teman-teman. Roh Kudus tidak dikenal oleh dunia karena dunia tidak bisa melihat. Tapi kita mengenal dia. Kenapa? Karena dia tinggal di dalam kita. Dia ada di sini, teman-teman.
Ya, maka Paulus juga pernah berkata bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus bersemayam, Roh Kudus tinggal. Ya, dan kalau Roh Kudus tinggal di sini, teman-teman, artinya apa? Sebagai bait Roh Kudus, sebagai tempat tinggal Roh Kudus, mari kita rawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan tubuh kita ini sebagai tempat yang nyaman, yang indah buat Roh Kudus boleh tinggal. Ya, karena dia mau tinggal di dalam kita selama-lamanya. Sebuah privilege, sebuah hak istimewa buat kita. Untuk jadi tempat di mana Roh Kudus, Roh Allah sendiri tinggal di dalam kita. Ya, dan kalau benar bahwa Roh Allah tinggal di dalam kita, apa dampaknya dalam hidup kita, teman-teman? Jangan takut. Jangan khawatir. Kenapa? Karena Roh itu ada di sini. Roh yang seperti apa, teman-teman? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di sini. Ya, roh yang kata Alkitab lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Ya, jadi jangan pernah takut menghadapi persoalan hidup, menghadapi tantangan dalam kehidupan, apalagi takut sama setan. Jangan. Ya, seringkali teman-teman, anak Tuhan tuh unik ya. Mereka seringkali lebih menyukai, lebih merasakan yang namanya hadirat setan dibanding hadirat Tuhan. Ya, kalau di gereja boring, di gereja lama banget sih praise and worship-nya, kapan kelar gitu kan. Tapi kalau udah datang ke satu tempat yang sepi, gelap gitu, langsung kan merinding-merinding gitu kan. Langsung deg-degan, aduh kok berasa banget hadiratnya yang merinding-merinding, hadirat setan maksud. Ingat teman-teman. Ya, saya mau kasih tahu satu hal, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ya, kalau ada Roh Tuhan dalam kita, maka kita lebih daripada pemenang. Kita nggak perlu takut sama setan kah, sama kuasa gelap kah, sama tantangan dalam kehidupan. Bersama Yesus, kita bisa memenangkan segala perkara. Amin. Itu yang pertama, teman-teman. Peran dari Roh Kudus adalah Dia tinggal di dalam kita dan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Yang kedua, apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Dia mengajar dan mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Ya, Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Yohanes 14 ayat 26, di situ dikatakan seperti ini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan datang dan Roh Kudus akan mengajar kita dan akan mengingatkan kita akan apa yang telah Yesus katakan kepada kita. Artinya apa, teman-teman? Bahwa Roh Kudus itu tidak bisa bekerja sendirian. Roh Kudus itu bekerja sama dengan firman Tuhan. Bahasa kerennya berkolaborasi. Ya, sehingga firman dan Roh Kudus itu benar-benar penuh di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam menghadapi tantangan, menghadapi ujian kehidupan, kita mampu melewatinya dengan luar biasa, teman-teman. Ya, nah masalahnya banyak orang lebih tertarik sama Roh Kudus, tapi nggak tertarik sama firman Tuhan. Jadinya mistis, jadi kayak dukun, teman-teman. Tuhan bilang A, Tuhan bilang B, tapi nggak pernah baca Alkitab. Ya, tapi ekstrim sebaliknya, doyan baca firman, tapi nggak percaya akan kuasa Roh Kudus, nggak mengalami Roh Kudus dalam kehidupannya. Itu sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat, cuma jago firman, tapi nggak pernah ngalamin Roh di dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus kuat di dalam firman dan harus kuat juga dalam pengalaman berjalan bersama Roh Kudus. Ya, jangan mistis juga ya teman-teman ya. Ketika kita jadi orang Kristen, kita percaya Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh, tapi jadi sembarangan. Ya, contohnya misalkan seperti ini. Kita menghadapi ujian nih di sekolah. H-3, H-2, H-1 nggak belajar, main game aja. Nah, giliran hari H kita panik kan? Aduh, nggak belajar nih. Tapi aku percaya Roh Kudus tolong. Akhirnya apa teman-teman? Kamu angkat pensil di hadirat Tuhan kan, di ruang kelas itu kamu angkat terus bilangin, Roh Kudus pimpin aku supaya aku sanggup mengerjakannya. Ya kan? Terus kita berharap apa? Soal pilihan ganda ada A, B, C, D. Nanti pensil kita bisa gerak sendiri, teman-teman. Oh, jawabannya ternyata C, karena Roh Kudus yang pimpin. Itu Roh Kudus apa jelangkung, teman-teman?
Ya, Roh Kudus nggak gitu kerjanya. Roh Kudus itu memimpin kita dengan cara yang bertanggung jawab. Ya, belajar yang rajin, belajar yang sungguh-sungguh, sehingga ketika nanti hari kita belajar, yang ujian, yang namanya manusia bisa lupa, bisa hilaf juga kan. Baru ketika itu kita berdoa kepada Tuhan, ya, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus bantu saya, ya. Ketika kita lupa, tiba-tiba Roh Kudus bisa ingatin itu dalam kehidupan kita. Dan itu peran Roh Kudus, teman-teman. Ya, jadi jangan cuma angkat pensil terus apalagi diurapi dengan minyak gitu ya, berharap pensil ini diurapi dan jawabannya jadi benar semua. Nggak kayak gitu, teman-teman. Ya, tapi kita belajar, Roh Kudus mengingatkan. Ada yang namanya ujian yang lebih berat daripada ujian sekolah, teman-teman. Namanya ujian kehidupan. Ujian ini seringkali dadakan, ya, nggak pernah dikasih tahu sebelumnya. Dan bagaimana kita bisa melewati ujian ini? Bagaimana Roh Kudus bisa menguatkan, mengingatkan kita di tengah ujian kehidupan kalau kita nggak pernah baca firman? Ya, makanya saya selalu mengingatkan teman-teman, encourage teman-teman untuk baca firman Tuhan setiap hari. Ya, sehingga ketika ada tantangan dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan firman Tuhan yang pernah kita baca sebelumnya. Sehingga ketika kita menghadapi itu, kita tahu jawabannya, kita bisa melewatinya. Dan yang menarik gini teman-teman, ketika kita baca firman, firman itu sendiri dari bahasa Yunaninya itu ada dua. Yang pertama logos, yang kedua rema. Logos itu bicara tentang Alkitab yang kita baca. Dan waktu kita baca Alkitab, kita tuh lagi ngumpulin perbendaharaan logos di dalam hati kita, teman-teman. Dan logos itu akan terus dikumpulkan sampai satu waktu Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya tantangan dalam kehidupan. Dan ketika tantangan itu muncul, Roh Kudus dengan ajaib bisa mempop up itu firman Tuhan dari hati kita, dari pikiran kita. Dan ketika firman itu dipop up dalam kehidupan kita, logos berubah menjadi rema. Ya. Rema itu yang menumbuhkan iman. Iman timbul, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan rema Kristus. Bukan logos Kristus, tapi rema Kristus. Ya, Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana Roh Kudus mengubah logos menjadi rema? Kalau kita nggak pernah ngumpulin logos, nggak pernah baca firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan teman-teman, Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang firman ajarkan kepada kita. Amin. Ya, itu yang kedua, teman-teman. Ya, poin yang ketiga. Apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang ketiga bicara tentang Dia adalah penghibur yang sejati. Ya, penghibur yang sejati. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan seperti ini, teman-teman. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bukan suatu kebetulan ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Karena di tengah dunia yang berat, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, orang Kristen itu sangat butuh dihibur oleh Roh Kudus. Karena yang namanya tantangan, ya mulai dari hal yang simpel lah. Kadang kita bisa stres, kita bisa pusing ketika udah hampir 3 bulan kita nggak kemana-mana, bete rasanya di rumah aja. Ya nggak? Nah pertanyaannya, ketika kita mengalami stres itu, kita cari penghiburan dari mana, teman-teman? Apakah dari dunia ini atau dari Roh Kudus? Ya bahkan lebih jauh lagi, ya kan, mulai dari kesulitan ekonomi, konflik di dalam keluarga, itu benar-benar bikin kita stres, bikin kita frustasi. Ya, tapi dari manakah kita memperoleh yang namanya kekuatan dan penghiburan itu? Apakah dari dunia atau dari Roh Kudus? Ya, sesimpel misalkan gini, teman-teman ngalami yang namanya putus cinta ya. Seringkali kan ya namanya anak muda ya, putus cinta terus galau. Nah, di tengah kegalauan teman-teman, cari penghiburan dari mana? Apakah dari mabuk-mabokan, malah bikin dosa, ya kan, pornografi, malah jalan terus gitu kan?
main game sampai pagi buat lupain stres kita. Kita cari penghiburan dari dunia ini atau dari pribadi Roh Kudus. Jangan sampai ketika kita lagi susah cari penghiburan dari dunia. Sehingga apa? Sang penghibur itu yaitu Roh Kudus, kita biarkan nganggur, teman-teman. Kita biarkan dia di pojokan, gak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia lihat, aduh, anak Tuhan malah udah terlanjur bahagia, udah keburu dihibur sama dunia ini. Sehingga Roh Kudus gak punya waktu, gak punya kesempatan untuk menghibur kita. Ya, teman-teman, saya mau kasih tahu, apapun masalah, pergumulan, tantangan di dalam kehidupanmu, carilah penghiburan dari Roh Kudus. Karena penghiburan yang dari Roh Kudus, damai sejahtera yang dari Roh Kudus, itu berbeda dari yang dunia bisa berikan. Damai sejahtera dari Roh Kudus itu muncul dari dalam hati kita dan mengalir keluar. Damai sejahtera yang dari dunia itu ditentukan dari keadaan di luar kita dan sangat-sangat mudah berubah. Tapi damai sejahtera dari Roh Kudus itu sifatnya permanen, itu sifatnya kekal di dalam hati kita. Amin, teman-teman. Mintalah penghiburan dari Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, teman-teman. Apa peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Yang keempat adalah Dia memberi kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Di situ dikatakan seperti ini, teman-teman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah peran dari Roh Kudus untuk memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Menjadi saksi. Ya, saya pernah bikin satu quotes bilang gini, teman-teman. Dipenuhi Roh Kudus bukan sekedar bikin ibadahmu lebih banyak atraksi, melainkan bikin hidupmu lebih banyak bersaksi. Ya, bedain antara atraksi sama bersaksi. Saya nggak bilang bahwa kalau ibadah itu heboh, ibadah itu banyak atraksinya sebagai sesuatu yang salah. Di Master Plan ibadahnya heboh juga. Ada yang gemeteran, ada yang rebah, ada yang nangis-nangis. Heboh deh pokoknya. Nggak salah, teman-teman. Ya, tapi kalau di gereja heboh, di luar gereja kicep, di luar gereja diem aja, nggak jadi saksi, buat apa? Ya nggak? Roh Kudus memenuhi kita supaya kita nggak cuma jago di gereja, nggak cuma jago bikin ibadah yang penuh dengan atraksi. Tapi Roh Kudus ada supaya hidup kita jadi berani untuk bersaksi. Ya, lihat seorang Petrus, teman-teman. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, dia adalah seorang penakut. Dia seorang yang gak berani untuk mengakui Yesus di hadapan orang lain. Tapi apa yang terjadi ketika Roh Kudus penuh atas diri Petrus dan murid-murid? Mereka dengan berani memberitakan nama Yesus. Ya. Saya percaya kuasa itu diberikan juga kepada kita, teman-teman. Seperti yang Pak Gembala sering bilang, kuasa ini dari bahasa Yunani dunamis. Ya, dunamis ini kan seperti dari akibatnya ada kata yang namanya dinamis. Ya, dinamis sesuatu yang nggak statis, sesuatu yang terus bergerak. Ya, atau ada kata dinamit yang seperti peledak. Ya, sehingga apa? Kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kita, dunamis itu dalam kita, maka apa? Kita harusnya nggak bisa diem, teman-teman. Kita harusnya lakukan bagian kita, yaitu bersaksi. Dari mana, teman-teman? Simple. Tengah-tengah keluarga kita, perkatakan firman Tuhan. Ya, mulai dari percakapan dengan orang tua, dengan kakak adik kita. Jangan cuma ngomongin yang lain, ngomonginlah firman Tuhan. Ya, karena itu guna Roh Kudus dalam hidup kita untuk bersaksi. Ya, mungkin di sosial media kita punya Instagram, kita punya Facebook, mungkin yang masih main Facebook. Gunakan itu untuk bagikan firman Tuhan. Daripada cuma ngedumel, ngegalau di sosial media kita. Tapi gunakan itu untuk beritakan firman Tuhan. Ya, dulu Kak Randy pernah mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus. Mula-mula saat itu, teman-teman, Kak Randy benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang terjadi, Kak Randy gak bisa diam. Ketika Kak Randy merasakan kasih Tuhan, Roh Tuhan penuh atas Kak Randy. Kak Randy gak pikir panjang, gak pikir
apa konsekuensi yang mungkin terjadi. Kak Randy maju terus, Kak Randy beritakan firman Tuhan. Waktu Kak Randy ada di UKM sepak bola Atmajaya, waktu itu nggak ada yang buka Alkitab, nggak ada yang cari Tuhan. Tapi ketika Kak Randy dipenuhi Roh Kudus, aku punya keberanian untuk ajakin teman-teman, anak-anak dari UKM sepak bola itu, ayo kita kumpul bareng-bareng. Ngapain Kak? Kita baca Alkitab, kita baca firman Tuhan. Dan orang-orang kebingungan, ada apa ini dengan si Randy, kok sekarang jadi pendeta, katanya kok jadi ngomongin firman Tuhan. Saya juga nggak tahu. Yang jelas apa? Kalau ada roh itu di sini, ada keberanian untuk beritakan firman. Ya, dan ketika itu terus kita jalani, 1-2 orang, nggak peduli siapapun, kita ceritain Yesus kepada mereka. Di situ kita menyadari bahwa apa? Memang ini semua bukan aku, tapi rohnya yang ada di dalam aku yang memberikan aku keberanian. Amin buat firman Tuhan. Ya, saya berharap, saya berdoa setiap firman yang telah kita dengar, bahwa Roh Kudus itu penuh di dalam kita, itu memampukan kita untuk terus berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan dan berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Saya percaya teman-teman, di tengah kehidupan kita hari-hari ini, ada banyak hal yang mungkin kita anggap sebagai kebutuhan. Kita anggap sebagai hal yang terutama. Ya, sebagai penutup kali ini mau kasih tahu bahwa tidak ada kebutuhan yang lebih besar untuk kita anak-anak Tuhan selain hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus pernah berkata, mintalah, carilah, ketuklah, maka akan diberikan kepadamu. Tahukah teman-teman bicara tentang apa? Lukas dengan jelas mencatat di akhir percakapan itu Yesus berkata, maka mintalah Roh Kudus, Bapa yang baik akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ya, saya berharap siang hari ini, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tapi Kak Randy rindu mau berdoa buat teman-teman. Dan teman-teman buka hati lebar-lebar untuk Roh Kudus boleh memenuhi teman-teman sekali lagi. Untuk Roh Kudus boleh membaptis teman-teman, boleh memenuhi teman-teman. Menguatkan teman-teman, menghibur teman-teman di saat-saat yang sulit ini. Ya, dan aku percaya teman-teman, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Roh Kudus gak terbatas oleh penumpangan tangan. Roh Kudus gak terbatas oleh doktrin-doktrin. Tapi aku percaya Roh Kudus bisa melawat kamu di tempat kamu hari ini juga. Maka dari itu mari kita berdoa teman-teman dengan sungguh, supaya roh itu dicurahkan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini, buat setiap kebenaran firman yang telah kami dengar, kami renungkan, ya, dan kami miliki di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Engkau melawat Tuhan umat-Mu 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, kami juga percaya Tuhan hari-hari ini Roh-Mu bekerja secara tidak terbatas Tuhan. Aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk kuasa Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk pribadi-Mu Tuhan. Mari penuhi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami. Lawat kami Tuhan. Pekerjakan pertobatan dalam hati kami Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Untuk kami Tuhan punya hati, punya kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk punya hati misi Tuhan, untuk bergerak terus Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Penuh Roh Kudus atas setiap kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, penuh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja kami, GBI Ebenezer. Berkati Tuhan para pemimpin di gereja kami. Berkati Bapak Gembala beserta dengan keluarga. Berkati tim penggembalaan yang ada Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin setiap kami Tuhan. Sehingga setiap program yang dibuat, setiap ide-ide yang lahir Tuhan, itu semua adalah pimpinan dari Roh-Mu yang kudus. Juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan di GBI Ebenezer, biar ada kekuatan, penghiburan, pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memampukan kami untuk berjalan di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Kiranya Engkau berkati Indonesia Tuhan, berkati juga dunia ini Tuhan, bangsa-bangsa di dunia ini. Kami percaya Tuhan di tengah masa-masa yang sulit ini, Roh-Mu melawat setiap kami dengan tidak terbatas Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau pertobatkan Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami Tuhan tidak
berlalu begitu saja Tuhan di tengah masa sulit ini Tuhan. Tapi kami boleh mengalami Engkau, mengalami zaman Roh Kudus, dan hidup kami diubahkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang berjuang di garda terdepan Tuhan. Kami percaya Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan penghiburan, Engkau yang berikan perlindungan secara sempurna Tuhan atas kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan semua ini akan berlalu dan Engkau akan jagai kami Tuhan. Engkau akan pelihara kami secara sempurna sehingga nanti kami akan kembali dipertemukan Tuhan di ibadah-ibadah biasa Tuhan. Dan kami bisa bersuka cita karena Roh Kudus terus pimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri doa ini Tuhan, kami rindu menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati orang tuamu dan juga sanak saudaramu. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan pasangan hidupmu yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biar apapun yang tanganmu kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita mulai sore hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan dan telah dipenuhi oleh Roh Kudus, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan teman-teman, selamat hari Minggu, selamat menjalankan hari Pentakosta ini dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur karena Roh Kudus penuh atas setiap kita. Happy Sunday guys, God bless you all. Bye-bye.